Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Saragapura, edisi hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023. Hari ini Gereja semesta merayakan peringatan wajib Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah dan seorang imam. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Bijaksana, Engkau telah menganugerahi gerejamu, Santo Dominikus, pewarta ulung kebenaranmu. Semoga doa dan ajarannya menolong gerejamu untuk terus mewartakan kabar sukacita kepada dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 15 ayat 1 sampai 2, lompat ke ayat 10 sampai 14. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus lalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang dari surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka itu orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar bagaimana percakapan Yesus dengan orang-orang Farisi. Pokok pembicaraan adalah bahwa para orang-orang Farisi mempertanyakan kebiasaan para murid Yesus yang kalau mereka makan tidak membasuh tangan. Menurut pandangan orang-orang Farisi, hal ini melanggar adat istiadat
nenek moyang orang Israel. Karena menurut tradisi orang Yahudi pada saat itu, sebelum makan haruslah membasuh tangan lebih dahulu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bagi Yesus kita diajak untuk merenungkan bahwa membasuh tangan memang penting, karena itu untuk kebersihan dan kesehatan kita. Tetapi bagi Yesus ada yang lebih penting, yaitu bukan hanya soal kebersihan lahiriah, tetapi kebersihan rohani, hati yang suci, hati yang penuh dengan belas kasih. Apalah artinya lahiriah kita bersih, tetapi batin kita, rohani kita itu penuh dengan noda dosa. Karena itu Yesus lalu berkata, apa yang baik dan benar masuk ke dalam mulut dan tertanam dalam hati. Namun sebaliknya apa yang jahat pun bisa masuk ke dalam hati. Bukan yang masuk itulah yang menajiskan orang, tetapi yang keluar dari hati orang itulah yang menajiskan. Sabda Tuhan menjadi benih yang baik. Hati manusia menjadi lahan sebagai tempat persemaian benih itu. Lahan yang baik akan menumbuhkan benih yang baik, tetapi lahan yang buruk dapat menjadikan benih yang baik itu menjadi busuk. Sebab di dalam hati manusia masih ada rasa iri, benci, dan dendam. Itu semua adalah lahan yang buruk. Maka Santo Dominikus, pendiri Ordo Pengkhotbah yang hari ini kita peringati, mengingatkan kita agar setiap orang menjaga mulutnya. Biarlah sabda Tuhan mencuci hati kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sampai sekarang, mungkin kita juga seperti orang-orang lahiriah, orang-orang Farisi yang hidup keagamaannya itu penuh dengan kepalsuan. Dari luar kehidupan beragama kita, beriman kita poles sedemikian rupa sehingga mempesona orang. Tetapi hati kita yang paling terdalam itu penuh dengan kebusukan. Oleh karena itu, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, kita diajak untuk selalu berkaca diri, memeriksa batin kita setiap saat, dan menyadari dengan sungguh-sungguh apakah hidup keagamaan kita ini adalah hidup keagamaan yang penuh dengan kemunafikan, kepalsuan, atau sungguh-sungguh hidup beriman yang sejati sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan. Maka marilah kita berlangkah bersama sebagai murid-murid Yesus. Kita terus memurnikan hidup beriman kita. Semoga dengan pertolongan doa Santo Dominikus, pengkhotbah ulu yang selalu mengkhotbahkan tentang cinta Allah, tentang Allah yang penuh belas kasih, semakin membersihkan hati kita, lahan kita yang mungkin kotor, agar benih sabda ia ditanam, ditabur dalam hati kita, pada akhirnya akan menghasilkan buah, dan ia terpancar keluar untuk memancarkan kasih dan damai kepada sesama. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.